Halo pecinta Batam Pos, bertemu lagi sama saya Juanda. Muhammad Nur. Nah ini kita berdua akan menjadi, kita tandem ya Bang ya. Siap. Kita tandem ini yang kita siksa. Oh bukan siksa, kita tanya-tanya. Kita akan rujak malam ini dia. Gitu. Nah kali ini dalam konten tetap masih dengan Kaleidoskop, dengan kejadian-kejadian selama setahun ini di Batam, dan di tengah-tengah ini adalah narasumber kita kali ini. Dia reporter Batam Pos, sudah berapa tahun Pi di Polresta Barelang Pi? Oh bukan bertugas ya, dia ngepost di sana gitu. Ini bukan. Berapa tahun ya? Iya. Ya bertahun-tahun tidak lah. ada pangkat dan segala macam. Dia reporter Batam Pos, bukan yang seperti yang itu ya. Ya Bang ya. Ini reporter Batam Pos yang ngepost di Polresta Barelang. Berapa tahun Pi? Bertahun-tahun lah. Bertahun-tahun. Iya. Takutnya tiba-tiba sudah jadi ya. Enggak. Nama panggilan akrabnya Koko Opi. Opi. Karena nih Yopi ini reporter Batam Pos yang katanya nggak kayak reporter, kayaknya kata pengusaha kan, sepatunya kadang-kadang yang oke banget, stylenya yang kayak beda gitu. yang beda gitu, kayak model gitu ya stylenya. Iya. Jadi looknya nggak look Nggak reporter nampak kadang-kadang. reporter Jadi kriminal kalau gitu kalau ya. sedang lagi itu, kira koko yang lagi ngapain gitu, Iya. ternyata liputan. Ini Yopi ini sudah 4 tahun ya Pak di 4 tahun. Lebih dari 4 tahun di Polresta Barelang, dan sudah malang melintang di Polresta Barelang. Nah, mungkin dari beberapa Kapolres sampai sekarang Kapolresnya Pak Kombes Nugroho Trinuryanto. Nugroho. Nah, Yop, boleh sampaikan ke pecinta Batam Pos, sepanjang tahun itu Polresta Barelang menangani berapa kasus Bang Yop? Untuk tahun ini ya? Tahun Tahun 2023 ini ada 772 kasus. Tinggi juga ya. 772 kasus. Wah, lumayan banyak ya. Dan yang mencolok itu kasus kekerasan seksual anak sebanyak Itu nomor 226. Nomor 1 atau di top 3-nya atau Top 3. Top 3 ya. Top 3. Itu di selain itu Bang Yop, apa lagi itu Bang Yop? Penipuan 351 kasus. Lalu Terus penggelapan ya. Itu cukup banyak kasus yang itu penggelapan paling pertama. Penipuan pertama. Timur pertama, penggelapan nomor 2. Kekerasan seksual anak Kekerasan kedua, seksual. baru. Wah, ini Posisi kedua kekerasan posisi seksual kedua. terhadap Ini hampir mirip dengan yang kita kemarin beberapa waktu lalu sama Kak Sinta juga berbicara di kejaksaan. Ternyata kasus kekerasan seksual itu makin tinggi ya. Cukup yang awalnya di nomor 3 sekarang naik di nomor 2 dia gitu. Iya. Nah, berapa kasus peningkatannya kalau kekerasan seksual anak Bang Yop? Dibandingkan tahun kemarin? Ya, tahun kemarin. Itu Jumlahnya hampir cukup tinggi nih, sangat tinggi. Perbedaannya itu sekarang kan 226 kasus. 226? Naik ratusan lah itu. Dibandingkan tahun kemarin. Ratusan kasus. Kalau 226 kasus setahun, artinya hampir dalam 2 hari itu sekali kejadian kan? Dalam 2 hari atau 3 hari? Iya, dalam 2 hari. Berarti sepekan itu pasti ada satu kejadian. Pasti ada satu kejadian yang ya, tapi karena kita sering bicarakan juga ya Bang kita meradi di Hot News ya. Hampir setiap hari. Hampir kita membacain soal kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan seksual terhadap anak, dan anak menjadi korban, anak yang wah gila banget. Dan rata-rata pelakunya tuh di lingkungan mereka gitu kan. Jadi orang-orang terdekat. Gitu. Jadi predatornya tuh nggak jauh dari lingkaran si anak gitu kan. Kalau Bang Yopi melihatnya gimana Bang Yop? Ada kasus-kasus yang mungkin yang kekerasan seksual ini yang menonjol, yang mungkin menurut Bang Yopi itu kayaknya gila, ini kok bisa begini gitu Bang Yop? Bisa terjadi gitu. Iya, kasus yang rasanya yang paling menonjol yang ditangani Polresta Barelang yang kekerasan seksual anak. Ya rata-rata pelakunya kan orang terdekat tuh. Bisa dari tetangga, ayah tiri, bahkan ayah kandung ya kemarin. Ada yang kandung kan? Yang kasus di Sekupang itu ya, yang umur 3 tahun 11 bulan. 3 tahun? 3 tahun 11 bulan. Yang ayah kandung. Yang ditinggal di tepi jalan itu. Ya betul, di salah satu depan perumahan di Sekupang ya. Di Marina. Oke, iya. Itu gimana prosesnya? Sudah jalan Bang? Sudah masuk persidangan. Sudah persidangan. Ya. Dan kata Kapolres kemarin dari 226 kasus ini yang paling banyak itu di Batu Haji. Batu Haji. Secara wilayah. Batu Haji paling banyak. Batu Haji, Sekupang, Bengkong. Itu biasanya. Nongsa satu lagi. Beberapa kasus itu di Nongsa juga. Gila banget itu Bang Yop. Itu Batu Haji paling banyak kasus seperti itu. Kenapa Pi? Kira-kira Pi? Apa karena terlalu padat penduduknya di sana atau terlalu sibuk? Ada nyampein Kapolres nggak? Orang tuanya gitu. Kalau penyebab dari
dari wilayah itu nggak ada sih Bang. Paling Kapolres kemarin ya pengawasan orang tua. Yang bawahnya pengawasan orang tua. Dan mungkin ada kaitannya ini juga kan di sana mayoritas pekerja ya. Orang tua pagi udah berangkat, pulang sore. Jadi mungkin pengawasannya itulah lemah jadinya kan gitu loh. Kayaknya memang jadi membutuhkan pengawasan gitu yang kuat ya Bang dari orang tua ya. Iya. Berarti imbauan dari Kapolres terkait di wilayah itu seperti apa Bang Yop? Ya kembali lagi kepada ke orang tua, pengawasan orang tua. Jangan terlalu percaya anak dengan walaupun orang terdekat. Walaupun orang terdekat. Nah, kabarnya kemarin gini Bang Yop, dengan semakin tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak, tahun depan ini, mulai 2024 itu kemungkinan Kapolres akan meminta jajarannya jika memang kasusnya terlalu ya agak sini ngambil yang Kebiri ya. Itu benar Bang Yop? Karena gini, Kapolres bilang kemarin untuk kasus kekerasan seksual anak ini imbasnya kontinu gitu kan. Korban ini bahkan bisa berpotensi jadi pelaku. Betul. Korban bisa berpotensi jadi pelaku. Benar. Karena beberapa kasus pun diwawancara pelakunya itu dia ngaku dulunya dia korban. Ada beberapa, itu yang mana? Yang guru di Batu Haji. Guru salah satu guru SMK ya. SMK, betul. Dia mencabuli siswanya dan dia ngaku dulu dia korban. Ya, dan kasus PNS Pemko yang mencabuli anak kandungnya juga. Ternyata juga ketika masih dulu dia juga pernah menjadi korban. Tapi itu memprihatinkan sekali kok anaknya dijadiin korban kan gitu loh. Ya. Berarti dia pernah jadi korban pencabulan waktu kecilnya seperti itu. Sehingga orientasi ininya agak berubah atau bagaimana jadinya ya. Psikisnya lah ya udah. Ya. Terutama untuk kasus-kasus ya mohon maaf ya itu berpotensi sekali jadi pelaku. Kayaknya ya menurut saya begini sih Bang. Melihat ini tidak hanya di kejaksaan kita melihat dari Polres ternyata kasus ini kan juga banyak gitu. Dan kayaknya pemerintah daerah pun juga harus mengkaji kebijakan mereka bagaimana agar melindungi anak-anak ini. Karena anak-anak ini harapan bangsa kan, generasi penerus bangsa. Jika generasinya dirusak dengan hal-hal seperti ini, tentu kan merusak bangsa kita ke depan. Kayaknya harus ada berpotensi jadi perusak juga kan. Iya, karena kan ada potensi jadi korban. Berarti kan harus diselamatkan secara psikologisnya, harus diselamatkan mereka anak-anak ini yang korban-korban ini kan gitu. Tentunya butuh kebijakan dari pemerintah Kota Batam ini. Tentunya bagi saya ini merasa ini PR bagi pemerintah Kota Batam. Karena bagaimana cara membuat kebijakan yang bisa menyelamatkan para korban-korban kekerasan seksual ini. Tapi juga tidak hanya pemerintah Kota Batam, ini PR kita bersama juga untuk mengawasi dan melaporkan jika ada kejadian serupa. Betul. Nah, berarti dan ini juga harus jadi perhatian juga bahwa untuk kasus-kasus kekerasan anak kekerasan seksual terhadap anak ini jangan sampai ada penegak hukum menggunakan restoratif justice. Tapi sejauh ini tidak ada kan Bang Yop? Sejauh ini berarti tetap enggak sih. Cuma yang ada begini, beberapa kasus itu ketika sudah dilaporkan karena misalnya korbannya anak, istri sempat melaporkan si suami misalnya sebagai pelaku. Kadang-kadang mereka mau mencabut laporan. Kenapa? Dengan pertimbangan dia takut tidak dinafkahi oleh suami lagi, takut kehilangan ini kan gitu. Sementara anaknya ini menjadi korban gitu dan efeknya itu jangka panjang. Beberapa kasus. Beberapa LSM juga yang bergerak yang melindungi korban anak ya, anak sebagai korban itu juga mengakui bahwa kadang-kadang orang tua atau istri merasa takut melaporkan karena takut nanti tidak dinafkahi lagi. Terus kalau di penjara suaminya tambah tidak ada nafkah kan. Tapi bagaimanapun itu perbuatan bejat yang hukumannya harus sesuai dengan setimpal ya Bang. Betul. Nah, selain kasus kekerasan seksual terhadap anak, kalau tadi kan penipuan juga banyak Bang Yop. Penggelapan juga banyak itu kasusnya. Kalau curanmor gimana Bang Yop? Cukup banyak enggak sih Bang? Curanmor rata-rata di polsek itu paling tinggi juga sih. Paling tinggi penanganan kasusnya. Kemarin itu terakhir itu yang ini Bang Yop yang dari pulau ya. Pulau itu Bang Yop. Karena tempat buangannya mereka ke pulau gitu. Pulau gitu. Itu berarti cukup banyak ya Bang Yop. Kalau pelakunya itu pun sampai anak-anak. Juga ada yang di bawah umur ya. Ya anak-anak di bawah umur rata-rata. Berarti kalau pencurian tinggi, kasus kekerasan seksual anak tinggi, berarti Batam tidak baik-baik aja berarti. Ya mungkin ada kaitannya juga dengan jumlah pengangguran yang tinggi ya, yang tadi sampai Agustus saja udah 52.000 gitu loh. Yang nganggur ini kan butuh makan juga. Yang nganggur butuh makan. 52.000 orang pengangguran di Batam itu menjadi perhatian gitu ya. Iya, jadi Batam dapat penghargaan
ramah anak. Bang Yop ini nyinggung-nyinggung sedikit. Bener, tapi benar juga loh. Batam tuh dapat penghargaan sebagai kota ramah anak, tapi satu sisi kan kasus kekerasan terhadap anak juga tinggi gitu loh. Tapi kita pernah ngobrol sama bagian pemberdayaan perempuan dan anak. Tapi betul katanya juga Bang Yopi ini benar-benar betul nih Bang, betul. Iya. Ramah anak, tapi kasus anak masih sangat tinggi gitu. Investasi masuk katanya, tapi pengangguran juga ramai. Oh iya, nyinggung lagi. Singgung lagi abang ini. Kita balik ke curanmor tadi ya. Balik lagi ke curanmor, jangan. Jadi dari review yang kasus-kasus yang dilakukan oleh Polda Kepri ya, kita bicara skup Polda lagi ya, tadi Polres ya. Ternyata selain TPPO, kasus curanmor itu memang sangat tinggi sekali ya. Jadi tahun ini ada sekitar 330 sekian kasus gitu loh. Itu cukup tinggi. Kan kenapa curanmor? Karena itu tadi mungkin orang lapar, tinggal curi motor, jual dengan harga di bawah standar, penadanya pasti ada kan gitu loh. Mereka tidak mau kaya ya Bang Yop yang curi motor nih ya, untuk makan ya Bang Yop. Ya rata-rata masalah ekonomi sih. Ya. Berarti ya memang balik lagi. Kalau anak-anak ya kena pergaulannya. Nah, kalau anak-anak biasanya karena ya betul pergaulan, dia pengen balap-balap liar juga. Sementara nggak punya kendaraan. Banyak PR ini bapak-bapak yang pejabat. Tapi benar lagi nih bahwa yang perlu dibenahi itu bukan hanya infrastruktur, tapi masyarakat juga harus dibenahi. Secara kualitas ekonominya harus dibetulin, spiritualnya juga harus dibetulin. Apalagi banyak pengangguran. 52.000. Iya. Kepri itu nomor 3 se-Indonesia loh. Tadi kita bicarain Bang, jangan nyinggung sana. Tadi pun polisi nangkap jambret itu ya pengakuannya karena penganggur. Yang jambret viral ya. Oh ya, yang ditembak itu sempat ditembak gitu ya. Karena menganggur. Jangan-jangan dia 52.000 itu dia masuk salah satunya di sana itu kayaknya tuh Bang. Jadi memang seperti lingkaran ini ya. Misalnya ditangkap nih, kemudian nanti bebas. Mereka tidak punya pelabuhan, tidak pada kerja, macam mau nggak mau. Ini butuh makan gitu kan. Karena dari polisi juga mengantisipasi ya Bang Yop ya, dengan banyaknya pengangguran, dengan tingginya pengangguran tentunya efeknya ke kriminalitas. Dia berbanding lurus loh. Kalau secara matematis dia berbanding lurus. Tentu kalau semuanya bekerja dengan baik tentunya angka kriminalitas sih, betul. Makanya tadi anggaran tuh jangan hanya untuk infrastruktur, tapi tolong perhatikan juga mereka yang menganggur. Apa solusinya? Itu harus carikan solusi gitu loh. Bang, jangan jauh-jauh, nanti kemana-mana kita. Karena semuanya terkait gitu kan, gitu loh. Iya. Oke, berarti kita sudah dapat poinnya Bang, bahwa kasus curanmor, kasus kekerasan seksual terhadap pengadaan, pencurian, penggelapan, sama tadi curanmor. Ya. Tadi muaranya lagi kan bermuara lagi dengan kebijakan pihak bapak-bapak yang ada di sini ya, bagaimana agar memberikan ruang yang ramah terhadap anak dan juga tentunya juga pekerjaan, lapangan kerja. Iya, betul. Ya, silakan Bang. Saya kira cukup ini dulu ya, Ju. Cukup silakan. Nanti kita akan bincang-bincang soal review hal lainnya, mungkin masalah ekonomi kita, masalah investasi dan lain sebagainya. Nanti kan di edisi selanjutnya. Ini kita bicara yang nggak enak-enak dulu deh, gitu kan gitu. Nanti kita bicara yang enak-enaknya. Mudah-mudahan ke depan juga semakin enak. Berganti tahun semakin enak juga. Gitu. Mudah-mudahan ke depan ada mereknya di sini ya, Bang ya. Sponsornya. Mereknya sponsor kita ya, saya kira cukup sekian di bincang-bincang kami soal mereview kembali tentang kejadian-kejadian di 2023. Nantikan lagi di edisi selanjutnya untuk sektor-sektor lain. Kami akan juga bahas secara detail di sini. Detail ya. Detail. Dan mudah-mudahan nyerempet sedikit gitu kan. Ya, tapi kita berharap mudah-mudahan di 2024 ekonomi membaik, pengangguran berkurang, angka kriminal pun turun dan kasus gitu kekerasan seksual terhadap anak pun juga turun. Iya, itu penting karena mereka generasi penerus bangsa gitu. Adi sudah ngasih. Baik, saya kira cukup di sini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam redaksi.